Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara soal IPL, karena pada akhir pekan ini ada dua laga yang sangat seru, dinantikan oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang penggemar fanatik atau yang militan dengan MU, ya, Manchester United, dan juga dengan The Reds, Liverpool. Dua tim ini akan bertarung sebenarnya pada hari Minggu. Ya, hari Minggu, di mana duel yang mempertemukan rival abadi ini akan berlangsung di Old Trafford. Ya, tapi sebelum duel ini antara MU dan Liverpool juga akan diawali pada hari Sabtu. Ya, hari ini itu duel juga yang tidak kalah menariknya, ada di papan atas bahkan. Ini mempertemukan antara Arsenal menghadapi Brighton. Ini akan berlangsung di Emirates dan ini yang ditunggu juga. Ya, pendukung Arsenal menginginkan kemenangan karena tidak mudah untuk mengalahkan tim yang ditangani dan sulit untuk bisa dibayangkan. Mereka dua pertandingan terakhir Brighton itu membuat kejutan. Terakhir mereka mengalahkan Manchester United dengan 2-1 di Stadion Falmer, markas mereka, dan sebelumnya mereka bahkan menghantam Everton dengan 3 gol itu di kandang Everton di Goodison Park. Makanya ini pertandingan yang tidak boleh main-main bagi The Gunners Arsenal ya, untuk bisa menjamu Brighton. Brighton memiliki pelatih muda ya, Fabian Hurseler, asal Jerman, masih 31 tahun. Mungkin ini adalah pelatih termuda di IPL untuk musim ini karena itu lebih tua James Milner yang ada di Brighton, mantan atau ex dari Liverpool ini, yang bermain di sektor tengah Brighton. Ya, Brighton punya Joao Pedro yang kemarin mencetak gol ke gawang MU. Mereka punya Danny Welbeck juga yang ada di garis depan. Ini ada Mitoma, pemain Jepang yang bisa bergerak dari sisi kiri. Ini yang kita ingin melihat. Tapi Arsenal punya kedalaman skuad yang oke. Ya, apalagi ini bermain di kandang mereka pasti. Ya, bagi Arteta sebagai pelatih akan menyuntik motivasi yang luar biasa agar Bukayo Saka dan kawan-kawan bisa meraih 3 poin. Karena hanya dengan 3 poin mereka terus akan menempel ketat pimpinan klasemen. Manchester City yang sudah berada di atas juga sama-sama dengan 6 poin. Karena ada 4 klub sampai saat ini di pekan kedua 6 poin. City, Brighton, Arsenal, dan Liverpool sama-sama meraih 2 kemenangan. Bahkan Arsenal dan Liverpool ada 4 gol tanpa kemasukan, dua-duanya clean sheet untuk memainkan 2 pertandingan awal mereka. Maka Arsenal tentunya akan mempertahankan clean sheet mereka di saat mereka akan menjamu Brighton. Ya, dengan David Raya yang ada di bawah Mistar, saya pikir ini tim yang sangat kuat. Mereka punya Timber, ada Gabriel, ya, di sana Saliba, Ben White yang bermain di garis belakang, bermain dengan 4-3-3. Bagi Arteta ini selalu akan menjadi modal kuat karena formasi ini formasi yang menjadi andalan bagi Arsenal karena Odegaard dari tengah, Thomas Partey dan Declan Rice. Ini 3 pilar yang sangat kuat untuk berdiri di posisi paling krusial yang baik sekali ya di tengah ini untuk bisa mendukung Bukayo Saka dan Martinelli di kiri, dan juga ada Kai Havertz yang ada di depan ya. Masih ada opsi lain sebenarnya, ada Trossard bisa dimainkan, tapi inilah saya pikir di starting 11 yang akan dimainkan oleh Arsenal menghadapi Brighton. Tapi sekali lagi tidak boleh menganggap enteng. Brighton bisa membuat kejutan. Mereka selalu datang dengan nothing tulus ya, bermain lepas, menikmati permainan, dan sangat menggairahkan mereka bermain. Mereka tidak pernah takut bermain. Jual beli serangan mereka akan layani. Itulah Brighton yang mungkin saat ini kalau mereka bisa konsisten, mereka akan sama seperti Aston Villa pada musim lalu. Bahkan mungkin bisa ada di 4 besar, tapi ini kan masih panjang. Untuk bisa ke depan sampai Mei tahun depan kita akan lihat konsistensi dari Brighton sebagai kuda hitam yang pembunuh raksasa. Saat ini setelah kemarin mereka mengalahkan MU, mungkinkah mereka bisa membuat kejutan besar untuk memukul Arsenal? Walaupun saya bilang tadi ini sangat sulit, Arsenal berpeluang bahkan dengan presentasi 5-5-4-5 menurut saya, tapi dalam sepak bola itu bisa terjadi ya. Di samping duel ini di Old Trafford itu juga yang dinantikan pada hari Minggu. Erik ten Hag menjadi tantangan setelah kalah dari Brighton. Mereka juga dituntut oleh fans fanatik mereka untuk bisa meraih hasil positif. Nah, mereka sulit kalau menghadapi Liverpool. Musim lalu 2 kali bermain imbang, baik di Anfield dan di Old Trafford ya. Tapi mereka bisa menang menyingkirkan Liverpool di arena FA Cup di perempat final. Itu modal bagus. Nah, sekarang Liverpool tidak dengan Jurgen Klopp. Mereka datang ke Old Trafford dengan pelatih baru, Arne Slot, yang sangat baik sekali untuk dua laga pertama.
Mereka mengalahkan Ipswich dan kemudian Brentford kemarin, masing-masing dengan 2 gol. Tentunya bagi Liverpool, ya dengan kedalaman skuad yang tidak banyak ada perubahan, dan ada pemain baru yang hebat yang mereka dapatkan, tapi mereka sekarang sudah sangat kompak, chemistry-nya sudah dapat, dan di lini tengah sangat oke mereka bermain sekarang ini ya. Dengan Dominic Szoboszlai, ada Gravenberch dibantu McAllister. Ini adalah komposisi pada musim lalu yang sekarang coba dimatangkan oleh pelatih baru mereka. Sementara Luis Diaz makin garang, dibantu oleh Mo Salah di sana dan Diogo Jota. Ini juga yang bagi pertahanan MU harus hati-hati. Entah mereka memainkan Maguire lebih dulu atau Matthijs de Ligt yang kemarin bergantian ketika mereka kalah dari Brighton. Tapi dengan masih ada yang Lisandro Martinez di belakang, Diego Dalot akan bermain di sana dan Mazraoui, ya rekrutan baru yang datang dari Bayern Munchen. Ini 4 berdiri depan Onana sebagai penjaga gawang MU tentunya. Menarik untuk kita tunggu karena Ten Hag selain mendapatkan tekanan tetap akan mempertahankan komposisi dia dengan 4-2-3-1 yang ada di depan. Ketika melawan Brighton mereka coba mendorong Bruno Fernandes untuk di sana. Padahal Fernandes lebih cocok untuk bermain di tengah sebenarnya. Harus ada perubahan dengan Rashford, mendingan yang ada di ke depan di sana ya untuk bisa bermain. Tapi kita tidak tahu mereka masih punya Garnacho juga, apakah dia dimainkan dari awal. Tapi di tengah sudah pasti akan ditempati oleh Maino dan Casemiro yang akan membantu dalam hal bertahan dan juga ketika mereka coba melakukan counter attack ke pertahanan Liverpool. Ada Jadon Sancho juga di depan ya, kita akan nantikan Ahmad Diallo. Ini yang komposisi ketika melawan Brighton, tapi ketika ada evaluasi dari Ten Hag, tentunya Ten Hag akan melihat ada perubahan yang dia akan tampilkan. Dia tidak akan mempertahankan ya tim starting 11 ini ketika kalah melawan Brighton. Pasti akan ada perubahan yang dia lakukan. Namun tidak akan banyak. Di belakang juga saya pikir kalau yang saya bilang tadi, Matthijs de Ligt masuk, ya Maguire yang bisa keluar. Dia akan berpasangan dengan Lisandro Martinez. Di tengah Casemiro akan menjadi pilihan utama. Walaupun mereka punya Christian Eriksen. Tapi Maino pemain muda yang sangat cepat ya, yang pasti akan mendapat tempat tinggal di depan aja. Kita bisa lihat apakah ada perubahan-perubahan dengan Rashford yang lebih ke depan. Kita tidak tahu, semua ada di Ten Hag. Karena kalau kekalahan bagi Ten Hag melawan Liverpool, nasibnya tidak akan panjang. Karena bagi Liverpool sudah berbahaya, sudah alarm besar kalau sampai mereka, bagi MU ya, kalau kalah lawan Liverpool, ini alarm besar buat Ten Hag. Bahaya ya, dengan 2 kekalahan. Karena bukan tidak mungkin mereka belum ketemu dengan tim-tim kuat, Arsenal, Manchester City, kalau sudah 5-6 kekalahan ya berat saya pikir. Makanya harus menang. Hanya dengan kemenangan melawan Liverpool, ini akan membantu bagi Erik ten Hag untuk lebih pede, lebih percaya diri lagi menatap liga ke depan. Karena masih panjang ini baru match ketiga. Pekan ketiga, kalau sudah 2 kali kalah, ya berat. Liverpool tidak mudah mereka kalahkan. Ya, sangat kuat. Kamu lihat 2 penampilan yang sangat baik di awal musim ini, pasti Liverpool ingin konsisten dan kalau bukan tidak mungkin Liverpool akan menghantam Manchester United di kandang. Karena laga pertama aja bagi United mereka susah payah untuk mengalahkan Fulham di kandang mereka di Old Trafford. Sebelum mereka dibantai oleh Brighton pada pekan yang lalu. Makanya harus berhati-hati. Ya, Mo Salah pemain yang selalu bisa mencetak gol ketika mereka datang ke Old Trafford. Dia paling doyan untuk bisa membuat gol. Harus hati-hati. Dia akan berhadapan langsung head to head dengan Diego Dalot di sana. Dan pertahanan bagi Manchester United saya pikir fokus konsentrasi penuh untuk bisa berhadapan dengan Diogo Jota di sana. Luis Diaz yang begitu cepat, naluri mencetak gol yang sangat baik. Itu sudah dibuktikan ketika melawan Brentford, dia bisa membuat gol bersama dengan Mo Salah yang dalam 2 laga terakhir Salah terus bisa membuat gol. Nah, bukan tidak mungkin lagi Salah akan kembali menggetarkan gawang MU yang dikawal oleh Onana. Tapi kita lihat nantinya. Ya, kalau untuk hasil kemungkinan besar imbang, oke, terjadi. Hanya menjadi pertanyaan apakah MU mampu mengalahkan Liverpool, itu yang kita akan tunggu ya. Karena ini sekali lagi adalah tantangan besar, tekanan yang luar biasa yang didapati oleh sang arsitek Erik ten Hag. Ya, kita akan saksikan ini duel yang menarik antara MU dan Liverpool di Old Trafford pada hari Minggu. Dengan saya Bung Ropan, ciao.